النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وإلى من الرسل جميع الملائكة المقربين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين جميع أولياء الله من مشرق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بين الشوكندي أحمد رفاعي أحمد إبراهيم التسوقي واسأل قرن بالحسن الشاذلي جميع أولياء هذه البلدة أولياء هؤلاء الذين زرنا ونزور إلى مقاماتهم جميع أولياء رسول الله محمد سيد الأزل مسجد الأكبر جميع سلم وفرعين من السبعين جميع مشايخنا معلمينا وأساتذتنا وجميع مؤلفي كتبنا خصوصا مشايخنا وشيخ بعد الخير كأحمد جزل عثمان زجدي بن رد جزل وجميع أولادنا كأحمد زين الدين جزولي كحبيب جزولي كفؤاد بن عم جزولي كمنف جزولي كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلفي كتبنا خصوصا مؤلفي الأربعين النووي وجميع الشروح جميع آبائنا أمهاتنا جداتنا جداتنا صلى حضرة أبي يا الله ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتسهيل مرادنا ومراد ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس عن أم المؤمنين الحديث الخامس utawi iku hadis kang nomor 5. Al hadis utawi iku hadis al khamisu kang nomor 5 apa al hadis. An ummil mukminina den riwayatake saking ummil mukminin. Den riwayatake saking ummul mukminin. Ummi Abdillah nyatane Ummi Abdillah. Aisyah nyatane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Qalat dawuh sapa Aisyah. Qala dawuh sapa Aisyah. Dawuhe qala Rasulullah ing dawuh qala Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun. Man utawi sapa wonge. Man utawi sapa wonge iku ahdatsa ngenyar-ngenyarake sapa man. Artinya membuat hal baru. Fi amrina ing dalem agama ingsun. Fi amrina ing dalem agama ingsun. Hadza kang iki Islam. Hadza kang iki Islam. Ma ing barang. Ma ing barang. Salam. Laisa kang ora ana apa ma. Laisa kang ora ana apa ma. Iku minhu saking amrina. Iku minhu saking amrina. Fawa mongko utawi ya Allah ma. Fawa mongko utawi ma utawa fawa mongko utawi man. Ma itu berarti al maf'ul, man itu berarti al fa'il. Iku raddun kang den tulak. Iku raddun kang den tulak ai mardudun. Rawahu riwayatake ing al haditsul khamis. Sapa al Bukhari al Imam al Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat siji li Muslimin kedua Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun tawi dawu man amila amalan maknane man utawi sapa wonge iku amila amal sapa man amalan kelawan amal laisa kang ora ono iku alaihi tetep ing atase ma iku alaihi tetep ing atase ma apa amruna perkara ingsun fa wa mongko utawi amal
Fawa mongko utawi amal iku raddun kang den tulak, iku raddun kang den tulak. Al haditsus sadis utawi iku hadis kang nomor 6. Al haditsu utawi iku hadis as-sadis kang nomor 6 apa al hadis. An Abi Abdillah, saking Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashirin, nyatane Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Nu'man bin Bashir, sami itu Rasulullah yaqul, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yaqulu hale dawu sapa Rasulullah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Innal halala sak temene perkara kang halal iku bayyinun kang pertela apa al halal, iku bayyinun kang pertela apa al halal. Wa innal harama lan sak temene perkara kang haram iku bayyinun kang pertela apa al haram. Wa bainahuma umurun mustabihat, wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane al halal wal haram umurun utawi pira-pira perkara, umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang serupa apa umur, kang serupa apa umur. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, la ya'lamuhunna kang ora ngerti ing umur, la ya'lamuhunna kang ora ngerti ing umur sapa katsirun wong akeh, sapa katsirun wong akeh, sapa katsirun wong akeh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Hanafi Syafi'i. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'fihi. Faman mongko utawi sapa wonge iku ittaqa, iku ittaqa ngedoi rumeksa sapa man asyubhati ing pira-pira barang syubhat, asyubhati ing pira-pira barang syubhat. Faqad istabra mongko teman-teman nucekake sapa man, faqad istabra mongko teman-teman nucekake sapa man lidinihi maring agamane man, wa irdihi lan ing keprawirane man, wa irdihi lan keprawirane man. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, wa man utawi sapa wonge iku waqa'a tumiba sapa man fi syubhat ing dalem pira-pira perkara syubhat, ing dalem pira-pira barang syubhat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Waqa'a mongko tumiba sapa man fil haram ing dalem perkara kang haram, karoi kaya wong kang angon, karoi kaya wong kang angon, yar'a kang angon sapa arroi haulal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan, haulal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan. Yushiku parek sapa arroi, yushiku parek sapa arroi iku ayar ta'a yen to angon sapa arroi, iku ayar ta'a yen to angon sapa arroi fihi ing dalem al-hima. Ala iling wa inna likulli malikin hima, wa inna likulli malikin lan iku tetep kedue saben-saben ratu, lan iku tetep kedue saben-saben ratu hima utawi bumi larangan. Ala iling wa inna himallahi lan sak temene larangane Allah, lan sak temene larangane Allah iku maharimuhu pira-pira kaharamane Allah, iku maharimu pira-pira kaharamane Allah. Ala eling wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala eling wa inna fil jasadi lan iku tetep ing dalem jasad, wa inna fil jasadi lan iku tetep ing dalem jasad mudghatan utawi daging sak kepel,
mudghatan utawi daging sak kepel idza saluhat kang ari kalani bagus apa mudghah kang ari kalani bagus apa mudghah saluha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane al jasad wa idza fasadat lan ari kalane rusak apa mudghah lan ari kalane rusak apa mudghah maka fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane al jasad ala eling wa ya utawi mudghah iku al qalbu ati al haditsus sabiu al haditsu tawi iku mertelake hadis as-sabiu kang nomor 7 apa al hadis an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari saking Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa ardahu anna nabiyya saat temene Gusti Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ad-din an-nasihah ad-din utawi agama utawa di dalam syarahnya itu dikatakan ad-dinu ay mu'dhamu arkaniddin ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat itu ngarepake bagus iku an-nasihatu nasihat ngarepake bagus ya Allah ya Rabbi ya Karim kulna takon sapa kita liman iku maring sapa utawi nasihat Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim lillahi maring Allah wali kitabi lan maring kitabe Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah wali a'immatil muslimina lan maring pira-pira pengarepi kaum muslim wa ammatihim lan ya Allah umum-umume al-muslimin wa ammatihim lan umum-umume al-muslimin rawahu riwayatake ing al-haditsus sabi sapa muslimun imam muslim pun setelah hadis Pak udah tok get papat lake ya siji al-haditsul khamis sekarang hadis yang kelima an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat. Hadis yang kelima ini diriwayatkan dari ummil mukminin yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini ummil mukminin, ini istri Nabi. Beliau pernah berkata kata beliau qala Rasulullah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Daunya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pernah satu ketika mengatakan, bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa melakukan hal baru di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Barang siapa melakukan hal baru di dalam agama kita, agama Islam, maka hal baru itu raddun, ditolak, artinya tidak diterima di dalam agama Islam. Sebenarnya hadis ini banyak arah. Mungkin diarahkan nanti kepada titik yang sering orang sebelah katakan segala sesuatu yang tidak pernah ada pada ajaran Nabi itu bid'ah. Itu mungkin ke arah sana. Tapi sayangnya Al-Imam An-Nawawi sendiri di dalam syarahnya, syarah yang kamu pegang itu syarahnya Imam Nawawi sendiri. Jadi Imam Nawawi yang ngarang kitab Arba'in, yang ngarang syarahnya juga Imam Nawawi. Makanya itu lebih dipilih daripada syarah Arba'in Nawawi yang lain. Karena apa? Syarah Arba'in Nawawi yang lain itu karangannya orang lain. Kalau syarah Arba'in Nawawi yang kamu pegang itu karangannya Imam Nawawi sendiri. Yang jauh lebih paham dengan maksud orang yang mengatakan itu adalah dia sendiri, paham?
Soalnya ngomongnya A ditampa B ambek si Kang Fuad. Jadi situ D. Jadi situ D. Kamu lu kabeh karepku E. Karena memang yang paling paham dengan omongan maksud daripada orang yang ingin menyampaikan itu adalah dia sendiri. Makanya kitab Arba'in Nawawi itu kitab syarah yang dijual di mana-mana, yang banyak. Ya akeh sih asline, Pak. Ono karangan Ibnu Daqiqil Aid, ada banyak karangannya ulama menyarai syarah Arba'in Nawawi ini. Cuma yang paling banyak itu yang Imam Nawawi. Mana jalan? Syarhul Arba'in An-Nawawi. Karya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi sekarang Arba'in apa syarah karo? Mu'alif itu ada ya? Alhamdulillah. Ya bisa ngarang karo, Pak. Lah Imam Nawawi di sini lebih mengarahkan hadis ini kepada titik pembahasan dawuhnya Al-Imam An-Nawawi fihi dalilun ala annal ibadat minal ghusli wal wudu'i was shaumi was shalah idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliha. Ternyata Imam Nawawi lebih ingin membahas pada titik segala bentuk ibadah, baik itu mandi wajib ataupun wudu ataupun puasa ataupun sholat ataupun lain-lain, itu ketika dilakukan tidak sesuai dengan arahan syariat, maka fawaradun, maka itu semuanya akan ditolak. Kamu sholat tapi nggak sesuai dengan aturan syariat, itu namanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Kamu di dalam agama Islam, sholat itu urusan agama Islam, kamu kok melakukan hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh syariat, maka itu ditolak. Artinya sholat kamu ditolak. Oh, sembahyang orang sesuai karo rukun syariat, tidak sesuai dengan syarat rukunnya. Kamu itu tidak sesuai dengan syarat rukunnya, maka fawaradun, itu semuanya ditolak. Itu yang lebih ingin dibahas Imam Nawawi. Termasuk wa annal ma'khud bil aqdil fasid yajibu raddu ala sahibihi wala yumlaku. Ini penting, Pak. Lek wudu kerapati kroso. Yang paling berbahaya termasuk daripada pembahasan ini, pembahasan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa memunculkan hal baru, artinya tidak diajarkan di dalam syariat Islam, maka perilaku itu ditolak, artinya tidak diterima oleh syariat. Contohnya apa? Sesuatu yang didapatkan dengan akad yang tidak sah secara fikih. Sesuatu yang didapatkan dengan akad yang fasid, akad yang rusak, yang tidak sah secara fikih, maka secara hukum fikih sebenarnya yajiburaddu. Itu wajib untuk dikembalikan. Kenapa kok wajib dikembalikan? Karena walayum laku, pada hakikatnya itu tidak dimiliki. Contoh orang dodol dide, nanti dide apa? Ngerti dide yus? Dide itu darah yus. Darah. Biasanya wong mari beli sapi, beli sapi itu ketine ditadai yus, diwadai, di apa namanya, dimasukkan wadah. Itu nanti kalau menggumpal koyo ati, koyo marus, diiris-iris. Itu namanya dide. Lah dide itu haram, Pak, karena itu darah. Lah darah itu secara fikih hukumnya najis. Nah kalau najis itu haram untuk diperjualbelikan, karena syaratnya memperjualbelikan barang itu harus suci. Maka kalau ada orang jual beli dide, kita kasih uang ke penjualnya, kasih uang, dia kasih dide ke saya, itu namanya akad yang secara fikih tidak dihukumi sah. Kalau akad tidak dihukumi sah, maka dide ini bukan milik saya, tetap milik orangnya. Uang yang diterima sama penjualnya itu juga bukan milik penjualnya, tapi tetap milik saya. Artinya gimana? Tidak berpindah kepemilikan. Kenapa tidak berpindah kepemilikan? Karena perpindahan kepemilikan itu baru terjadi ketika akadnya itu dihukumi sah. Maka kalau tidak dihukumi ada terjadi perpindahan milik, kok uang saya kamu pakai, wah itu uang haram, Pak. Kamu sama dengan nyuri uang orang, kamu makan, buat makan. Loh, saya jual beli. Masalahnya jual beli kamu tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, uang yang kamu terima itu merupakan uang orang lain, meskipun sekarang ada di tangan kamu. Secara kasat di tangan kamu, tapi kepemilikannya tetap tidak berpindah karena itu tidak berdasarkan dari apa namanya itu, dari akad yang sah. Ataupun akad-akad yang lain lah yang kamu tahu sendiri. Ya nggak sah. Apa contohnya? Wakil, Pak. Wakil. Pokok akad-akad yang tidak sah itu semuanya pada hakikatnya barangnya harus dikembalikan. Saya dapat kan anak cilik. Kok cara fikih kan anak kecil itu tidak sah untuk melakukan transaksi. Karena mahjur alaih bisoba, bisiba. Anak kecil itu secara syariat, secara fikih tidak diberikan legalitas izin
untuk melakukan alokasi harta karena dia masih kanak-kanak. Artinya apa? Ada beberapa orang itu yang memang secara fikih tidak diberikan legalitas izin untuk mengalokasikan harta. Mungkin karena dia itu tidak bisa mengalokasikan harta, mungkin karena dia masih kecil, atau mungkin dia itu akalnya nggak waras. Arek cilik nggak duit ini, eteng-eteng duit, ono bakal pentol. Takon ono kan bakal pentol, aku jual pentol misalnya, kamu jual pentol misalkan, ada anak kecil ayus, nyekel duit 5.000, celuk jajal gak dia. Anu tadi beli pentol tadi, iya, padahal gak pintu gua aslinya. Cuma jenenge arek cilik pak ya, beli pentol tak, iya, dikekno duit didoli. Mulai nangis arek pak, hah? Mulai nangis nang ibu, lah apa kok nangis? Duitku dijogok karo tukang pentol iki mau lho. Gak dijogok, kan tuku. Kok dijogok piye? Itu menunjukkan apa? Anak kecil itu oleh syariat tidak diberikan legalitas izin untuk mengalokasikan hartanya. Itu karena memang anak kecil itu iyanya enggak, enggaknya iya, tidak jelas. Maka anak kecil itu tidak diberikan legalitas izin untuk mengalokasikan harta. Lah saiki aneh bapak ya. Itu kok dia anak gawe duit 50.000. Marah duit gak disusui, utawa anake gak paham rego, bapaknya ngamuk-ngamuk nasi dodol. Akeh kan ngono. Dupuaran itu kune. Kamu bujui anakku dah. Hah? Kamu bohongin anak saya ya? Anak saya tadi begini beli gini. Kamu tadi begini. Loh, ya apa sih Pak? Sampai sih gerang, sampai sih tuwek. Bener sampai lihat kepengin anaknya gak keliru, gak sembarang kalian. Tuku budalo, anak ejaan jero. Sampai anak gak paham yang ngahmo. Jadi anak cilik Pak yo. Sak cerdas anak cilik ku ngahmo gak jangkep paham. Makanya fikih itu tidak memberikan legalitas izin untuk anak kecil itu melakukan transaksi. Hah? Makanya kalau ada anak kecil transaksi, mestinya kalau kita ikut pendapat yang kuat secara mazhab Syafi'i, itu tidak sah transaksinya. Hah? Nah kalau tidak sah, terus gimana? Ya berarti uang yang diterima itu tetap jadi uangnya anak kecil itu. Pentol yang dibawa anak kecil itu tetap jadi milik bakule. Seakan bakul pentol Gus yo. Anaknya ngono kuwi. Cuman adapun kok memang anu kok Gus, anak kecilnya memang betul-betul apa ya? Sudah betul-betul paham. Karena ono kadang ya anak cilik sing teweges banyak, Pak. Lek tuku ya tuku, lek gak ya gak ngono lho. Masih celak bakul es krim gak gelem. Es krim tadi gak. Ngono kan. Teweges macam ngono ya. Iki lek punya teweges wis karuan lah. Rada enteng, cara fikih rada kenek lah. Rada kenek. Gimana Gus? Tidak apa-apa. Sah. Hah? Iya, tapi didelok dhewe lah anake lah paham dhewe karo anake dhewe-dhewe. Kalau memang sekira anak kamu itu ndak apa ya? Ndak paham betul dengan hal-hal seperti itu, maka hantarkan untuk beli. Setidaknya kalau nggak mau mengantarkan beli jangan dibawakan uang. Hah? Karena uang itu riskan, Pak, repot, Pak. Sing kene ra enek maksud nipu, ra enek maksud bujui, tapi bapak yang ngira bakul iki bujui ngono lho. Hah? Anu ya, mbok paksa tuku ya. Lho ya apa mbok paksa tuku? Orang dia pengen ke pintu gue, gak iso Pak yang seperti itu. Yang seperti itu tidak bisa. Makanya secara fikih, secara hadisnya ini tadi dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minna fahuwa raddun. Segala bentuk hal yang itu baru diadakan baru di dalam syariat kita Islam, maka hal itu ditolak. Artinya apa? Kalau secara tuntunan syariatnya begini, kok kamu melakukannya begitu, maka itu ditolak. Artinya tidak sah, tidak diterima oleh syariat. Pun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam satu riwayat yang lain, bahasanya Imam Muslim bukan pakai man ahdatsa, tapi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan amal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita Islam, maka ajaran itu, amal itu ditolak. Pun itu simpelnya begitu. Al-haditsus sadis an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal. Sekarang hadis yang keenam. Hadis yang keenam, Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir pernah mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Artinya bagaimana? Syariat kita Islam sudah memberikan rambu-rambu yang jelas terkait masalah perkara yang halal ataupun perkara yang haram. Tidak ada yang abu-abu. Jadi ayam ini haram apa halal Gus ya? Nah dibeli agak utuh gulu nih, jelas haram. Rasa mau takok nih.
Tapi rodok mamang aku Gus. Sing bare kuwi mamang kuwi eman ngono lho. Paham kowe? Asline gak mamang, eman. Iki halal gak Gus yo PDR. Hanya apa takokne? Niki gulune kok kadose ngeten. Kuwi jelas ora dibeleh. Lek ora dibeleh jenenge haram. Bangkai karena itu enggak disembelih. Wal haram bayyinun. Haram itu jelas, Pak. Lah kok nyapa kok merasa ngono kuwi? Merasa ngono kuwi mergo eman. Hah? Kan urusane ngono kuwi to. Al halalu bayyin wal haram bayyin. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Jelas, sama-sama jelas. Artinya apa? Jelas itu dalam artian sudah ada rambu-rambunya secara syariat, secara fikih kita. Ada rambu-rambunya. Hewan itu kalau begini halal. Kalau begini haram. Makanan kalau begini kriterianya halal. Begini kriterianya haram. Semuanya jelas. Cuma begini, Pak. Di dalam qauluhu wa innal harama bayyinun wal halala bayyinun itu ikhtalafal ulama'u fi haddil halali wal haram. Para ulama itu terjadi perbedaan di dalam memberikan tolak ukur atau definisi halal haram. Para ulama itu berbeda pendapat. Faqala Abu Hanifah al halalu ma dallat dalilu ala hilli wa qala Syafi'i al haramu ma dallat dalilu ala tahrimi. Perbedaannya begini, Pak. Kalau Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, beliau itu mengatakan bahwa al-halal madallat dalilu ala hilli. Yang namanya perkara halal itu menurut Abu Hanifah, segala sesuatu yang ada dalil yang jelas menghalalkannya. Segala sesuatu yang ada dalil yang jelas yang menghalalkannya. Contoh ya. Contoh. Makanan ini halal nggak ya? Itu karena menurut Imam Abu Hanifah, cari dulu dalilnya. Ada nggak dalil yang menghalalkan? Kalau ada dalil yang menghalalkan berarti halal. Kalau nggak ada dalil yang menghalalkan berarti haram. Meskipun tidak ada dalil yang mengharamkan. Paham ya? Jadi pola pikirnya begini lah, Pak. Kalau Imam Abu Hanifah itu simple. Imam Abu Hanifah madallat dalilu ala hilli fahuwa halal. Perkara halal itu segala sesuatu yang ada dalil yang menjelaskan bahwa itu halal. Makanan ini halal enggak, Gus? Kamu kalau tanya Imam Abu Hanifah seperti itu, coba cari dalilnya dulu. Ada nggak yang menghalalkan? Nggak ada dalil yang menghalalkan, berarti haram. Tapi nggak ada juga dalil yang mengharamkan. Tetap pokok nggak ada dalil yang menghalalkan, berarti itu haram. Itu Imam Abu Hanifah. Yang kedua, kalau Imam Syafi'i, al haramu madallat dalilu ala tahrimi. Kalau Imam Syafi'i, pola pikirnya, perkara yang haram itu adalah perkara yang ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Barang ini haram enggak? Ada dalil yang mengharamkan enggak? Ada dalil yang mengharamkan enggak? Enggak ada. Oh, kalau enggak ada dalil yang mengharamkan berarti halal. Tapi enggak ada dalil yang menghalalkan juga, enggak apa-apa. Yang penting enggak ada dalil yang mengharamkan. Jadi pola pikirnya beda, paham ya? Itu semuanya bermula pada satu pemahaman bahwa al-aslu fil asya itu al-ibahah atau al-khurmah. Cara ngomong ini, Pak. Pola pikirnya itu bermula dari apa namanya? Apakah segala sesuatu itu hukum awalnya itu boleh atau tidak boleh? Kamu bangun pondok misalnya. Ono arek nanggone pondok takon, ngene iki oleh tak gak yo? Gak tahu ono Gus ngomong ini gak oleh, gak tahu, berarti oleh. Paham ya? Gini ini boleh nggak ya? Kira-kira saya di sini begini boleh nggak ya? Takon nangoni soalnya. Gus nggak pernah melarang itu. Kalau nggak pernah melarang berarti boleh. Itu berarti memang menganggap bahwa segala sesuatu itu awalnya hukum awalnya boleh. Sebaliknya, kalau pola pikirnya sebaliknya, segala sesuatu itu hukum awalnya tidak boleh. Berarti ini oleh tak gak ya? Gini ini boleh nggak ya? Jangan. Gus Faiz tidak pernah mengizinkan itu. Loh, tapi kan nggak pernah melarang juga. Iya, tapi nggak pernah mengizinkan. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah itu pola pikirnya beda. Kalau Imam Syafi'i pola pikirnya al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu hukum awalnya itu boleh selama tidak ada dalil yang nyata-nyata mengharamkan. Kamu tanya, Mbak, ada makanan, Gus, haram apa halal ini, Gus? Ada nggak dalil yang mengharamkan secara syariat? Nggak ada, berarti halal menurut Imam Syafi'i. Sebaliknya, Gus ini halal apa haram, Gus? Kamu tanya saya
Tanya apa? Mazhab siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Ada nggak dalil yang mengharamkan itu? Ada nggak dalil yang menghalalkan itu? Kalau ada dalil yang menghalalkan itu ada dalilnya berarti halal. Kalau tidak ada dalil yang menghalalkan berarti karena secara mazhabnya Imam Abu Hanifah pola pikirnya segala sesuatu itu hukum awalnya tidak boleh selama tidak ada dalil yang memperbolehkan melegalkan. Paham ya? Itu perbedaan pola pikir antara mazhabnya Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Imam Malik. Paham ya? Intinya begini, kalau Imam Abu Hanifah segala sesuatu itu tidak boleh selama tidak ada dalil yang jelas yang melegalkan, memperbolehkan hal itu. Tapi kalau Imam Syafi'i segala sesuatu itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan hal itu. Itu nanti sangat berbeda, Pak. Paham ya? Yang penting kamu paham ya? Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada umur mustabihat. Ada hal yang mustabihat. Mustabihat itu artinya serupa. Serupa itu artinya ambigu, abu-abu. Kalau hitam jelas haram. Kalau putih jelas halal. Ini ndak abu-abu, Pak. Ini hitam apa putih tidak jelas, abu-abu. Maka gimana untuk perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang serupa atau lebih dikenal dengan perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang itu tidak banyak diketahui oleh manusia. Tidak banyak diketahui, tidak banyak difahami oleh para manusia. Perkara syubhat. Perkara syubhat itu contohnya apa, Gus? Banyak. Kamu punya temen ya? Usahanya banyak, Pak. Ada usaha warung, ada usaha bir. Paham ya? Hah? Usahanya apa teman kamu? Satu jual baju koko muslimah, yang satu jual ayam tapi tidak disembelih. Wis, double lah. Hah? Kamu dikasih uang. Halal apa enggak ini, Gus? Nah, kira-kira ini kalau sumbernya dari baju koko muslim, ini halal, Gus. Tapi kalau ini dari hasil ayam yang enggak disembelih dijual, ini haram. Nah, kamu tahu nggak itu dari mana? Nggak tahu. Maka wabainahuma umur mustabihat. Ini termasuk umur mustabihat. Ini termasuk perkara yang tidak jelas, abu-abu. Maka gimana? Lek kowe piye kira-kira? Ndak apa-apa, pokok gak jelas-jelas haram. Alhamdulillah. Paman takasyuhat lho. Justru sing ngono kuwi biasanya amplope kandel-kandel, Pak. Sing dodolan baju koko tok rapati kandel ngene biasa. Tipis-tipis. Sing ngono kuwi malah kandel-kandel. Sing ora loro ngono iki modele. Ya Allah, ya Allah. Faman takasyuhat faqad istabra alidinihi wa irdi. Maka barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka hakikatnya dia telah mensucikan agama dan juga harga dirinya. Barang siapa menjauhi, meninggalkan perkara yang syubhat, hakikatnya dia telah mensucikan agama dan juga harga dirinya. Di dalamnya qauluhu wa bainahuma umurun mustabihat, ay wa bainal halali wal harami umurun mustabihat bil halali wal haram. Di antara perkara yang jelas-jelas halal dan di antara perkara yang jelas-jelas haram itu ada umur mustabihat. Ada sesuatu yang masih remang-remang, masih remang-remang, tidak jelas apakah ini halal apakah haram. Mempositifkan halal tidak bisa, mempositifkan haram juga nggak bisa. Maka gimana? Fahaitsun tafat asyubha intafat al-karoha. Perkara yang syubhat itu tidak baik, ya nggak sampai haram, nggak baik. Wa kana su'alu anhu bid'ah. Tapi kalau memang perkara itu tidak jelas, remang-remang, apakah halal juga tidak pasti, apakah haram juga nggak pasti, jangan kamu tanyakan. Cuma takut lo ya, ya adik, gue nggak ngerti misalnya, ono uang kayak duit gue, ada orang ngasih kamu rokok. Ada orang ngasih kamu uang. Orangnya ya tadi itu, ada dua pekerjaan dia. Ada pekerjaan yang sifatnya itu halal, ada pekerjaan yang sifatnya haram. Terus buat apa ini? Itu duit haram, duit halal. Wow, nggak ada liar ini. Jangan modelmu. Nah ini kan udah ngomong ini. Wadzalika idza qadima gharibun bimata'in yabi'uhu fala yajibu al-bahthu an dzalik bal wala yustahabbu wa yukra'u as-su'alu anhu. Dikatakan di sini contohnya itu ada orang, kamu nggak kenal sama dia, backgroundnya seperti apa, apakah dia kerja halal, apakah kerja haram, apakah dia dapat dengan cara yang halal ataukah dia mencuri, tiba-tiba datang ke kamu ngasih kamu barang.
atau jual ke kamu lah, kasih kamu barang. Wis. Sopo sama ini? Orang kei, dua halal tak haram. Nah ini. Itu tidak wajib kamu tanya. Tidak wajib kamu tanya dari mana asalnya halal atau haram. Bahkan nggak ada anjuran untuk ditanya. Melainkan apa? Yukruhu as-su'alu anhu. Dimakruhkan untuk kamu menanyakan hal itu. Jangan, Pak. Karena apa? Karena itu nggak pasti haram. Kamu bertanya seperti itu, kalau kenyataannya halal, itu namanya menyakiti dan menghancurkan harga diri orang lain. Paham nggak? Dan terus apa Gus? Aku ingin memastikan nih. Lek halal kan tak tampanan nih. Lek haram kan tak tampani. Gak usah gaya-gaya. Lek panjen iyo gak usah tampani. Ngono lho. Hah? Oh gaya koyo awake suci-suci yo, gak urungane sing kepingin nambah duit. Hah? Kan ngono ya. Karepane cara takon kan gayae. Aku iki gak gelem lek gak halal. Gayae ngono. Lek panjen kon gak gelem lek gak halal, kalau memang gak pasti halal, gak usah kamu terima. Simpel saja kan. Gayae gak ngono. Saya itu nggak mau kalau nerima nggak halal itu. Ini halal apa enggak? Wong si eman ambil duit gaya temen awak. Jangan lah, bah. Nggak boleh itu. Bukan nggak boleh, nggak baik kamu tanya. Nggak baik. Hah? Lek panjen kepingin perkara halal tok, nggak mau perkara yang tidak halal, meskipun itu syubhat, ya jangan diterima. Oke, gaya-gaya. Uang diharam-haram, awake nggak gelem, nah iki repot. Hah? Jangan seperti itu. Kemudian qauluhu faman ittaqa syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi ay talaba bara'ata dinihi wa sallama minasyubhah. Kemudian orang yang apa ya? Orang yang menjauhi perkara yang syubhat, orang yang menjauhi meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia benar-benar telah membersihkan agama dan harga dirinya. Artinya begini, Pak. Jogo awak toko barang syubhat ki angel. Barang haram angel kemana barang syubhat. Hah? Justru saiki sing akeh ku pancene sira haram loman-loman. Paham ya? Loh, kadane ora percaya. Delon, masjid-masjid itu, Pak. Yang banyak menyumbang masjid-masjid itu justru pengusaha-pengusaha yang sumbernya tidak jelas itu. Sing tiba-tiba kaya. Paham ya? Hah? Kaya usaha apa itu? Enggak judi dah. Enggak begini dah. Ya bukan mencurigai, tapi kenyataan maksudku itu. Tidak boleh curiga-curiga ke orang juga tidak boleh. Tidak begitu maksud saya. Loh, kok begitu Gus adanya? Memang kadang dunia itu serba membingungkan seperti itu. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Itu sampai ada kan jenenge kayak ngono. Justru kadang Allah itu memperkuat agama ini dengan laki-laki yang bajingan-bajingan begitu. Hah? Paham ya? Ono kiai sapa sing belani kiai kulit wayane geger-gegeran. Sing santrinya kalau kita bendina gak wani, Pak. Wah iya ini ditantang wong, sing idan wong. Hah? Apa gak sing idan, Pak? Gak berani dia. Kayak kalau wae ngaji nyekel kitab kok yo ngono. Ya ini ditantang wong, ada masalah dengan orang, dia nggak akan berani maju. Siapa yang berani maju? Santri sih bajingan-bajingan nggak gelem ngaji loh. Kalau nunggu ya, Pak ya? Santri sih nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut apa-apa, nggak pernah adil apa-apa. Tapi urusan seperti itu, innallaha la yu'ayyidu hadzal birrajulil fajir. Kenyataannya justru Allah memperkuat agama ini dengan orang-orang yang seperti itu. Urusan ono kiai kok ditantang wong bajingan preman. Siapa yang wani maju? Ya bajingan bisa. Hah? Apa terus gue ngomong, kamu nggak usah bantu kiai saya. Wah, kamu tuh kelakuan haram. Wah, lah bu kamu rewangi yang larang wong piye terus ya? Hah? Wong yaimu orang bu rewangi, nggak kamu bantu, kamu mau larang orang, repot juga ini. Ya seperti itulah adanya dunia ini memang. Hah? Masjid-masjid juga begitu. Sing usaha halal-halal orang pati metu temen 100, 200, 1 juta klutik. Hah? Duitik, Pak. Sing usaha haram-haram, masya Allah. Cepet dati masjid itu, Pak. 100, 500 loh. Temen langsung ngadeg jejek masjid itu. Pondok langsung ngadeg jejek. Loh, ora percaya. Lah lek klutik duitmu 1 juta, masya Allah, Pak. 1 juta ke bayar tukang seminggu lho ora cukup Surabaya. Lalu tukang Surabaya 180. Hah? Buat bayar tukang 1 minggu nggak cukup uang kamu loh. Lah bahannya dapat dari mana? Wong kowe ngumbangi sepisan tok. Ungkit-ungkit pirang-pirang tahun. Hah? Oh, pondok iku pirang tahun. Ya Allah. Pondok pirang tahun. Aku biar bantu 1 juta. Oh, bantu 1 juta mau sampai saiki. 1 juta mulai 11, Mbah. Justru sing nyembah 1 juta ngono kae. Oh, ra enek belas omongan-omongan ra enek. Koyok lali ngene lho.
Nggak ingat apa-apa dia. Hah? Yos, gitu. Berarti, Gus ya, kita mendukung usaha yang haram, mbahmu ya orang ngono ya. Artinya apa sih? Artinya ya, kita memang hidup di zaman yang seperti ini kondisinya. Artinya piye? Yo, usahakan perkara yang halal-halal saja, jangan yang haram. Tapi kalau toh ada perkara haram kok, masjid itu loh, dibangun duit masjid, duit haram. Jangan kamu tunjuk-tunjuk aja, introspeksi diri dulu. Kita yang uangnya halal, tidak mau bantu masjid. Kita yang uangnya halal, tidak mau bantu syiar Islam. Kok ada yang haram bantu, kok kita teriak-teriak? Itu loh masalahnya. Hah? Teriak tidak apa-apa, tapi yang sombut, bener loh. Aja bengok-bengok tok. Bengok-bengok tok. Oh, masjid tok dibangun duit haram. Loh masjid pirang-pirang tahun mangkrak, gak kena jadi sembayang. Pirang rewangi, bengok-bengok tok. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Perkara haram itu memang dijauhi, harus dijauhi. Tapi usahakan jangan cuma begitu. Kalau memang kamu tidak mampu ya nggak mampu, nggak apa-apa. Tapi yang mampu itu yang masalah itu, Pak. Hah? Mampu, nggak nyumbang, teriak-teriak tok. Masjid bang uang haram, wah serah masuk. Kono ora nyumbang. Boleh lah bedok ngono modelmu, Bang. Hah? Repot. Ya itulah kenyataannya zaman sekarang itu seperti itu. Famanit taqasyubuhat faqad istabra alidini wa irdi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'iyar haulal himam yushiku ayyar ta'fihi. Kemudian perkara yang ya Allah ya Rabbi ya Karim. Barang siapa tetap menerima, tetap mengambil perkara yang syubhat, maka besar potensi dia akan tenggelam di dalam perkara yang haram. Artinya ini Pak, kenapa toh kita itu dianjurkan, diperintahkan untuk menjauhi perkara syubhat? Karena apa? Karena orang itu kalau mengambil, menikmati perkara yang syubhat, besar potensi dia akan mengambil perkara yang haram. Artinya ini Pak, orang itu tergantung kebiasaannya. Kamu kalau biasanya naik tangga pendek saja tidak berani, apalagi naik tangga tinggi, semakin nggak berani kamu. Semakin ekstrim tambah nggak berani kamu. Sekarang nggak kono po, gak wani aku. Ojo ondo 10, ondo 3 aku gak wani. Paham kamu? Tapi kalau kamu sudah berani naik tangga 9, maka kamu besok akan mencari tangga 10. Kalau kamu sekarang tangga 10, besok kamu akan mencari tangga 11. Paham ya? Perkara halal, oke, beres. Syubhat tidak apa-apa, pokoknya haram. Kamu sekarang bilang begitu. Begitu syubhat kamu sudah terabas, besok haram kamu terabas. Paham ya? Hah? Karena memang begitu. Tapi kalau orang itu perkara syubhat dijauhi, haram lebih-lebih, dia tidak akan pernah. Kok cara ngomong ini? Apa haram bisa-bisa? Mesti jawabanmu ini. Jangankan haram, syubhat saja saya tidak mau. Kok haram? Paham? Ya itu analoginya tadi. Orang yang tidak pernah naik tangga itu Pak ya. Jangankan tangga 10. Mesti orangnya, kamu naik tangga itu cuma 10 kok tangganya. Jangankan 10, tangga 3 aja saya nggak berani kok. Kok kamu suruh tangga 3, tangga 10. Begitupun perkara syubhat. Kalau orang tidak pernah makan perkara syubhat, tidak pernah kemasukan perkara syubhat, jangankan perkara haram, syubhat pun dia tidak mau. Tapi sebaliknya, orang kalau perkara syubhat, oke, gelem duit ini, duit apa ini? Pokoknya duit rotok peteng-peteng titik. Haram nggak haram, nggak pasti haram, dia nggak jelas semua. Apa pokoknya haram. Oh, sesuk perkara haram belum. Hah? Karena apa? Karena man hama haulal khima itu yushiku ayyaku afihi. Kamu kalau nggak mau kena api, jangan main api. Kamu kalau nggak mau basah, jangan main air. Orang yang terlalu dekat dengan batasan, besar potensi dia terkena akan hal itu. Hah? Lah aku dulinan geni, gak gelem sangit. Aku dulinan banyu, gak gelem kenaan banyu, nggak bisa Pak. Orang itu kalau dekat-dekat dengan batasan, besar potensi dia akan masuk dalam batasan itu. Paham? Kemudian ala wa inna fil jasadi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharim. Setiap ya Allah ya Rabbi ya Karim, setiap apa itu namanya? Setiap raja itu memiliki aturannya, memiliki batasannya, dan sungguh aturan dan batasan Allah itu adalah larangan-larangan Allah. Ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Selanjutnya dawuhnya Kanjeng Nabi,
perlu diingat bahwa di dalam diri kita itu ada mudghah, ada daging segumpal. Di mana tatkala daging itu baik, maka seluruh badan kita akan baik, akan positif. Tapi ketika segumpal daging itu buruk, maka seluruh jasad kita, sekujur tubuh kita juga akan buruk. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Kamu tidak tahu Pak ya, orang itu mindsetnya, omongannya, kelihatannya, semuanya itu baik buruknya itu penentunya ada di hati. Karena hati itu ibarat kata itu apa ya? Monitor. Apa ya? Monitor apa remote sono kuwi lah. Semua gerak-gerik dari tubuh kita itu sumbernya ada pada hati. Kalau hatinya buruk, ucapannya buruk. Kalau hatinya buruk, pendengarannya buruk. Kalau hatinya buruk, yang dilihat buruk. Kalau hatinya buruk, jalannya buruk. Kalau hatinya buruk, tangannya buruk dan lain-lain. Tapi kalau hatinya baik, semuanya baik. Aku nggak percaya, tak duduk nasi jiwa. Ini urusan hati. Hati itu urusannya tazkiyatun nafas, urusan tasawuf. Kamu tak kasih contoh. Ada orang misalkan kaya raya. Ada orang kaya raya. Kamu kenal sama dia, kenal dekat bahkan. Tapi orangnya meskipun kaya nggak pernah ngasih kamu. Kue pijajan. Mesti kue ngomong elek lah ngajamu, sing liya. Iku lho, Mas Fuad lho. Meskipun kaya raya nggak pernah sama sekali saya dikasih. Hah? Mas Fuad itu wala itu medit betul. Itu bakhil sekali, pelit sekali orang. Itu meskipun kaya raya uangnya banyak, saya nggak pernah dikasih sama sekali. Omongan jelek seperti ini itu muncul karena hatinya jelek. Kenapa? Karena hatinya berharap dibeli oleh orang lain. Karena hatinya berharap diberi oleh orang. Jadi sebenarnya begini Pak, problemnya itu ada di hati Pak. Kamu mau bagaimanapun teman kamu, mau pelit, mau dermawan, mau bagaimanapun, yang penting hati kamu baik, beres. Teman kamu pelit, tapi hati kamu nggak berharap, ya tidak apa-apa kan? Hah? Kamu punya teman kaya raya, kamu nggak dikasih, nggak apa-apa. Saya nggak berharap kok. Yang bikin kecewa itu karena kamu mengharap derma dari orang lain. Itu yang membuat kamu akhirnya kecewa, ngomong jelek. Yang akhirnya apa? Kamu bertindak jelek. Yang akhirnya apa? Kamu melakukan hal-hal yang jelek. Karena apa? Karena hati yang berharap, tomak kepada orang lain. Hah? Berarti orang pelit itu nggak salah Gus? Salah. Tapi ini nggak membicarakan orang lain. Membicarakan hati kita yang jelek. Hati kita yang berharap dengan derma orang lain. Orang kalau hatinya tidak ada berharap derma orang lain, diberi orang lain, tidak ada tomak, diberi atau tidak diberi, dia tanpa akan mengatakan pelit atau tidak pelit, tidak ada. Dikasih, alhamdulillah, terima kasih. Tidak dikasih juga nggak apa-apa. Hah? Begitu. Itu semuanya problemnya adalah hati. Iya Pak. Jadi uang hati ini beres, nyawa emang penak-penak wae. Hah? Delok Kang Fuad. Kang Fuad kok sikile sembojo nggak apa-apa, mayan kesel. Nggak misalnya, nggak gitu tuh Kang Fuad. Contoh Kang ngono. Mas tak dalam artian ngene, Pak. Jadi nyaman saja, memang capek. Kan iso to husnudzon ngono kuwi. Tapi wong lek gak husnudzon, Pak, ra enak kabeh. Aja sembojo. Obat iki ngono. Arek gak regani blas karo aku. Lah ngono. Paham ya? Itu seperti itu ndak enak, Pak. Kenapa? Karena hatinya memang dasarnya ndak baik. Makanya ala wa inna fil jasad itu mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi tatkala hati itu baik, semuanya baik. Tatkala hati itu buruk, semuanya jadi buruk. Kabeh ku enak, gak enak itu hati, Pak. Hati ku lek wis munek-munek nyekel dhuwit lho gak enak. Paham? Kowe katok kancamu kok mangkel pol bedodok kok. Hah? Kesel betul. Waduh, iku sawah gak enak kabeh rasane. Hah? Moto ngantuk gak dadi ngantuk, paham? Kenapa kamu kok merasakan begitu? Mata kamu tuh ngantuk, mau tidur. Kenapa gak jadi ngantuk? Karena monitornya nggak mau tidur. Makanya apa? Semua sekujur badan kita itu monitornya di hati. Monitornya di? Oh iya. Kok gak percaya jajalan? Kalau kondisi hati kamu sedang ada apapun, sekujur badan kamu akan bergerak karena itu. Kue misalnya, ditelepon cewekmu, ini urusan hati soalnya. Kang Fuad ditelepon bojone saiki. Mas Fuad pulang nggih. Nah, bojone nang omah Pak, nang anjuk. Waduh padahal. Kang Fuad masih kerja lembur-lembur, kesel Pak. Awake kawesel. Lek ngaji sembojong. Saiki mulai. Karena apa? Urusan hati. Gak capek Kang Fuad. Mboten, saestu mboten. Gak capek saya. Kenapa? Karena monitornya yaitu hatinya. Monitor berupa hati. Ini sudah memerintahkan kepada sekujur badannya untuk bergerak. Maka semuanya akan paham. Maka
Maka yang paling penting itu ada di hati. Kalau hatinya beres, beres. Kalau hatinya berkarat-karat semua itu badan. Hah? Lah orang sekarang itu yang banyak peduli dengan wajahnya, dengan penampilan zahirnya, tapi tidak pernah memperdulikan membersihkan hati. Padahal gaya apa masih awake bersih, badannya terawat, kalau hatinya berkarat tidak ada gunanya. Hah? Buat apa badan terawat kalau hatinya berkarat? Ngono lho, Mbah. Jadi yang paling penting itu ada di hati, karena hati itu monitor. Oh, karena abot, Pak. Lek urusannya hati itu tidak ada berat. Tidak ada berat. Kamu diperintahkan siapapun orang yang secara hati kamu beres dengan dia. Meskipun berat terasa ringan itu. Orang aneh. Loh, ojo abot itu boton mboten abot. Hah? Karena apa? Monitornya sudah ada. Sebaliknya, Pak, kalau monitornya sudah tidak ada, dikongkon juga napa tok. Ya tolong kok ojo kongkon tok. Oleh akhirnya gak cocok lho. Paham? Hah? Padahal yo gak abot mung njukuk nang ngono kuwi tok lho Pak Abot. Oh cuma mengambilkan itu beratnya apa tuh? Minta tolong Bu ambilkan rokok. Kongkon tok ya Om. Cukup nang ngono lho Pak Abot. Sebulan lho tutuk. Itu karena hatinya nggak beres Pak. Yesus. Ya Allah, ya Allah. Karena hatinya nggak beres. Maka orang kita apa kata hatinya? Kalau hatinya beres, beres. Kalau hatinya nggak beres, nggak beres. Ngantuk jadi nggak ngantuk. Capek jadi nggak capek. Wah semuanya. Oh adem sok panas barang liatin nggak cocok. Lagu deh Pak ya. Proses kau adem. Kok kayak aku sumuk ini ya? Gak sumuk awak ya hati ini sih sumuk. Loh, itu semuanya pengaruhnya dari hati. Dari hati. Iya Pak. Kada itu. Maka dari itu apa? Merawat tubuh itu penting. Tubuh dirawat itu penting. Tapi merawat hati itu juga jauh lebih penting. Oh penting. Ya apa caranya hati ini gak suudon nang wong. Hati ini gak dengki nang wong. Hati ini gak hasut nang wong. Wong kayak ngono kuwi penak. Dilokno wong rapopo, dipuji wong rapopo. Dipuji tidak melayang, dihina juga tidak tumbang. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Hah? Jelas mau hati ini bersih-bersih Pak. Al-Habib Lutfi bin Yahya. Dihina kayak begitu. Ada sekucap pun dia berkata kotor, tidak ada. Hah? Aku tadi Habib Lutfi Pak, tapi suwi Bang. Hah? Loh, Habib Lutfi itu kurang apa loh Pak? Kekuatan punya, kekuasaan punya, segalanya punya itu, uang punya. Sedangkan yang melawan beliau, walah kerucuk-kerucuk mangan, dia mangan kan duwe. Tapi apa ada beliau melawan sedikit pun? Tidak ada. Kenapa? Karena hatinya dibersihkan. Orang itu kalau hatinya dibersihkan, dipuji tidak melayang, dipuji tidak melayang, dihina juga tidak tumbang. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya apa toh Pak? Yes, monokulah. Bahkan itu kalau bisa begitu itu. Jadikan diri kita itu, ya begitu, bersih hatinya. Jadi nggak bersih hati dia penak Pak. Rapopo, enak lah. Hidup nyaman itu yang seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah, ini akhir itu diomong no. Wa innama yahsulu solahuhu bisalamatihi minal amrot al-batinah. Bisa didapatkannya hati yang baik itu dengan kita menyelamatkan hati dari amrot batinah, dari penyakit-penyakit batin. Penyakit batin itu kayak apa? Kal-ghil wal hiqat. Seperti contoh al-ghil. Al-ghil itu apa ya? Unek-unek. Apa ya? Ayo Pak, hati merengkel-merengkel. Karo wong jenenge al-ghil wal hiqat. Wal hasad, iri. Wasyuh, syuh itu kumet, iri. Pelit. Wal bukhl wal kibr was sukhriyah wal riya was sum'ah wal makr wal khirsi wat tama' wa adamir ridha bil qalbil makdur wa amradul qalbi katsirah tablughu nahwal arba'i. Banyak Pak penyakit hati. Yang penting apapun yang membuat hati kamu tidak nyaman, jauhkan dari hati kamu. Apa itu? Seudon ke orang itu buat hati nggak nyaman. Kamu kan bisa toh Pak, selalu mengarahkan perilaku orang itu dengan yang Gus Faisal lapo yo, love ae. Misalnya ngono. Ngajak di live ae. Golek duit. Riak pamer sak turuti. Kowe kan iso asline husnudzon. Nyapa kok suudzon? Kamu kan bisa husnudzon hasilnya. Kamu punya tempat di mana kamu bisa mengarahkan saudara kamu sesama muslim, kamu arahkan kepada jalan yang baik. Kenapa ya orang ini ngaji kok live? Oh, biar manfaatnya bisa didapat sama yang lain. Bisa kan husnudzon? Kenapa harus kamu suudzon? Akhirnya kalau kamu suudzon itu justru merusak. Kadung kuwi riak iki, pamer.
Cari uang. Kok saya dulu akeh tambah mangkel kamu akhirnya. Paham gak? Karena kamu sudah dasarnya suudzon. Tapi kalau kamu dasarnya husnudzon, oh niatnya biar syiar, oh niatnya biar dunia medsos ada ngaji dan lain-lain. Begitu yang lihat banyak, kamu enak aja, nyaman aja. Justru kamu dengan sukarela membantu pergerakan seperti itu. Karena apa? Jalannya husnudzon, bukan suudzon. Tapi lek suudzon ra enak. Hah? Kok enak? Ojo nambah akeh. Sedelok tambah siji, oh tambah bisa. Oh carane iki yo. Enak apa? Karena apa? Dasarnya suudzon, ndak enak. Hah? Sunnabillah. Terakhir, hadis terakhir. Al haditsus sabi an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna nabiyya qol ad-din an-nasihah. Hadis yang ketujuh, Kanjeng Nabi diriwayatkan dari Aus ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dari, bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda ad-din an-nasihah. Agama Islam ini intinya adalah nasihah. Kamu tahu nasihah? Nasihah itu mengharapkan kebaikan. Nasihat itu loh nasihat. Nasihat itu diambil dari bahasa Arab, Pak. Nasihah. Nasihah itu artinya mengharapkan kebaikan. Qulna liman. Maka Tamim bin Aus ad-Dari bertanya kepada Nabi, liman, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Lillah, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitabnya Allah, wali rasuli, untuk utusannya Allah, wali a'immatil muslimin, untuk para ulama, wa ammatim, dan orang-orang awam. Dan orang-orang awam. Sekarang begini, Pak. Nasihat itu, ini sebenarnya banyak saya keterangan. Cuma saya ingin membahas tentang nasihat, Pak. Yang namanya nasihat itu bukan di depan umum. Yang namanya nasihat itu bukan di depan umum. Tapi yang namanya nasihat itu berdua. Kalau di depan umum itu namanya bukan nasihat tapi fadihah. Itu bukan menasihati tapi itu mempermalukan. Soalnya melakukan kesalahan. Sebenarnya saya nanti ada kesempatan untuk menasihati berdua. Tapi di depan umum saya ngomong, soalnya dulu goblok hari ini. Itu namanya bukan menasihati tapi mempermalukan. Kecuali kalau memang tidak ada kesempatan untuk nanti ada waktu menasihati berdua, tidak masalah. Anak yang menurut Pak. Artinya apa? Hari ini tuh banyak orang itu yang sebenarnya mungkin, ya saya husnudzon aja, mungkin niatnya itu baik menasihati, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menasihati yang baik. Sehingga karena nggak tahu, maka itu tidak jadi nasihat, tapi jadi keburukan malah. Karena nasihat itu harus sesuai dengan real jalannya. Kalau tidak sesuai justru malah buruk. Nasihat di depan orang banyak. Kamu itu bodoh kamu. Kamu jangan begitu ya. Wah, itu bukan nasihat, Pak. Itu namanya fadihah. Itu namanya fadihah. Satu. Yang kedua, namanya nasihat itu apa ya? Sifatnya fokus. Kamu tahu fokus nggak? Fokus itu dalam artian pada satu titik kesalahan. Kang Fuad viral punya kesalahan seperti ini misal. Kang Fuad viral dengan satu kesalahan seperti ini. Maka kalau saya betul-betul menasihati Kang Fuad, maka saya harus ngomong ke Kang Fuad. Kang Fuad, perilakunya jenengan yang ini salah. Oh iya Gus, saya minta maaf, saya salah. Saya mau dimaafkan, saya keliru, saya begini-begini. Sudah beres. Karena apa? Kesalahannya sudah diakui dan dia sudah meminta maaf. Tapi kalau saya masih menganggap ini panjang, oh tidak bisa, kamu salah minta maaf aja, oh tidak bisa. Pasti banyak kesalahan kamu itu. Mau saya buka semuanya. Itu namanya bukan menasihati, tapi itu namanya menjatuhkan orang. Maka orang itu sebenarnya bisa dilihat kok, Pak. Mana yang betul-betul menasihati, mana yang bermaksud menjatuhkan. Saya tidak sedang membela siapapun dan tidak sedang membicarakan siapapun. Tapi siapapun yang mengaku dirinya bermaksud menasihati orang lain, coba. Nasihat itu harus fokus, Mas. Kamu nggak setujunya apa sekarang? Ini loh Gus yang disampaikan nggak benar. Oh iya. Ayo, kita nasihati orangnya. Kalau memang orangnya merasa tidak bersalah, kita nasihati sampai dia merasa bersalah. Tapi kalau dia sudah merasa bersalah, dia mohon maaf. Apa yang mau kita usut lagi? Nggak bisa itu, nggak bisa. Lo kok angel lo? Mungkin orang disalahi. Kok angel temen, dunia cak sempite. Kan angel ya Pak ya? Ya yang seperti itu. Itu salah satu. Dan salah satunya juga orang menasihati itu harus fokus. Kalau memang yang salah itu yang pakai peci yang ini, yang pakai peci yang lain jangan disalahkan. Paham? Ada santri mana? Santri pondok A salah.
nasihati anak itu. Wow, memang santri pondok itu semuanya begitu. Kamu tahu dari mana? Hah? Kamu kalau ada yang salah satu pakai peci itu, yang itu aja yang salahkan. Yang pakai peci yang lain jangan disalahkan. Itu namanya menasihati betul. Tapi kalau kamu bawa-bawa yang lain, yang pakai peci yang lain, samanya cuma pecinya, salahnya tidak sama. Itu namanya kamu bermaksud menghancurkan orang, menghancurkan komunitas, bukan bermaksud menasihati. Paham? Karena hari ini banyak yang seperti itu, Pak. Orang-orang itu sebenarnya punya misi terselubung menghancurkan, cuma tidak ada cara. Begitu ada celah satu, dihancurkan pakai satu cara itu. Pakai satu pintu itu semuanya dibabat. Itu salah. Itu namanya bukan menasihati. Paham ya? Banyak, Pak. Ya seperti itu banyak. Hah? Mana rasa kaget, rasa gawak? Hah? Kalau memang ada satu orang yang nasabnya mulia misalkan, salah, samperin. Tapi jangan dipukul rata semuanya, gitu. Hah? Salah ini Gus. Salah samperin aja. Omongin dia. Gak usah bawa-bawa yang lain. Sama aja semuanya. Walah. Dul apa? Renek. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Kemudian, nah di akhir, ini yang bagus juga ini, Pak. Qala ini di akhir syarahnya Imam Nawawi. Wan nasihah wajibatun ala qadri taqah idza aliman nasi annahu yaqbal nushahu wa yuta'u amruhu. Nasihat itu wajib hukumnya, diwajibkan, diharuskan sesuai kadar kemampuan. Dan itu pun jika memang ada potensi nasihat kita akan ditaati, diterima dan dituruti. Tapi kalau sekiranya tidak dituruti, tidak usah, Pak, eman-eman lambe. Jadi begini, secara konsep syariat kita, menasehati itu diwajibkan jika memang kamu punya dugaan kuat, yuqbalu nushuhu wa yuta'u amruhu. Perintah kamu, nasihat kamu akan diterima dengan baik. Tapi kalau sekiranya tidak usah, eman abape. Hah? Sayang kamu terlanjur bersuara, tidak ada, dituruti, tidak ada, eman. Tidak usah. Artinya begini, kadang ada titik-titik di mana kamu tahu betul bahwa di situ tidak akan berguna nasihat kamu. Maka kalau nggak berguna nasihat kamu, nggak usah dinasihati. Bukan nggak mau menasihati, tapi nggak ada gunanya nasihat kita. Paham? Hah? Oh iya, kadang ada anak itu ya, kan seketok Pak Baduk ya, Pak. Ini cara dituturi kan nggak kena. Misalnya anaknya mabuk, saya nasihati nggak mungkin bisa dia, nggak mungkin nurut. Ya udah, nggak usah dinasihati. Makanya apa? Kamu jangan suka suudzon sama kiai. Ya, yuk santri mabuk di Jarno. Kudu di Jarno, gak kena banyak nih. Hah? Paham kamu? Yo, dinasihati apa piye? Kowe ngerti tak? Tahu dinasihati apa gak? Barangkali kiainya sudah pernah menasihati, cuma nggak diterima. Ya sudah, gugur kewajibannya. Wong menasihati itu kewajibannya jika memang yaqbalu nushahu wa yuta'u amruhu. Diterima nasihatnya, ditaati perintahnya. Kalau tidak, buat apa tuas ngabab, Pak? Hah? Napa cok ngene? Wancet ngono tuas ngabab emang ababe. Mare poso-poso garing, Mbak Dik. Ya Allah, itu pun juga wa amina ala nafsihil makruh. Itu pun juga jika kondisinya aman, tidak terjadi hal-hal yang berbahaya. Kalau terjadi hal-hal yang berbahaya, fa in khasyiya adza fa huwa fi sa'atin. Kalau justru membawa bahaya, dia diperkenankan untuk tidak menasihati. Contoh, ya seperti Indonesia ini, Pak. Indonesia ini bahaya, Pak. Bahaya. Bukan kok kita itu penakut atau bagaimana, tapi memang kondisinya bahaya. Kamu berani menasihati pejabat yang agak tinggi, dikarung kamu sama pejabat. Lu kan nyoto gak nyoto, Pak? Hah? Mana ada dikarung, Gus? Lu kamu tidak tahu, Pak. Kelihatannya aja mana-mana aja, dikarung betul kamu. Diteror betul kamu, Pak. Disadap betul kamu. Maka gimana? Kalau memang sekira membawa bahaya untuk kamu, untuk anak kamu, istri kamu, orang-orang yang wajib kamu lindungi, maka kamu tidak menasihati, itu adalah udzur. Itu adalah udzur. Jadi kalau kamu lihat kiai, kenapa ya kiai itu kok nggak menasihati begini? Bukan gimana-gimana, Pak. Andai kamu jadi kiai itu sendiri, kamu tidak akan menasihati. Kenapa? Karena memang kiai itu sudah mengukur dengan betul bagaimana kondisi ini ada. Hah? Kalau yang berani-berani, alhamdulillah. Hah? Ono, makanya Pak Leo, kowe ketok kiai ulama kok kendel, berani menasihati pejabat, berani menasihati orang-orang yang besar, yang punya power. Oh coba ilokno.
Ini mencela pemerintah begini-begini. Lah kowe ora maju. Kono maju kok kowe malah ngilokne, hah? Padahal itu sebuah kewajiban an-nasihah, ad-din an-nasihah. Agama ini nasihat. Cuma kalau toh mungkin memang ada cara yang salah, ya caranya yang salah. Tapi maksudnya tetap an-nasihah. Maksudnya adalah menasihati. Paham? Maksudnya menasihati. Maka kalau itu bagiannya sudah diambil oleh mereka, kamu jangan teriak-teriak aja kamu itu. Wong kowe melu maju bengak-bengok ae. Kowe maju jajal di karung temenamu. Sore muni, maghrib hilang kau. Sore gini kamu ngomong begitu. Bentar lagi ada tukang bakso lewat bentar lagi. Maghrib hilang kamu, karung wis. Kalau kamu nggak ikut bagian ambil itu, menasehati urusan yang besar-besar yang berbahaya. Kalau ada orang mengambil bagian itu, kamu ya setidaknya kalau nggak bisa ikut serta, ya jangan gembosi lah, jangan gembosi, jangan begitu. Hah? Tapi caranya kurang benar ya sudah, diluruskan caranya. Indonesia ini, wah ngawur ya, bahaya pak. Jangan wani-wani, coba gagal, gak usah aneh-aneh. Kalau kamu nggak punya keamanan yang betul-betul safety-nya kuat, wah berbahaya pak, bahaya, hah? Berbahaya. Pun mau ngomong ini dodo bahaya gitu. Sudah 500 sih belah ini. Pun al haditsus samin sak menten lanjut besok ila akhirul alam bisawab. Ya Allah ya.